guys, jadi hari ini kita lagi di William Agrotama. Nah, di sini kita mau mewawancarai salah satu bapak yang bekerja di sini. Hai guys, kita wawancara. Halo Pak, perkenalkan saya Dika. Nama Bapak siapa? Nama saya Tony. Oke, kita bersama Bapak Tony. Oh, ya silakan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Komunitas apa aja yang ada di kampung Bapak? Komunitas apa gitu ya, umum aja sih, nggak ada komunitas itu. Kayak buah-buahannya apa aja? Oh, buah-buahannya. Kalau tanaman buah-buahannya ya ada mangga, jambu air, jambu biji, ada kelengkeng, ada delima, ada ceri, ada leci. Itu kelompok tanamannya. Kalau tanaman buah kembang hias ya nggak ada. Di sini kan tabu lampor ya. Kira-kira luas lahan yang udah Bapak kelola ini Kalau luas lahan di sini sekitar 6.000 meter ya, 6.000 meter. Udah lama sih berdirinya, dari tahun 2011. Bapak ini ngelola sendiri atau ada bantuan dari Kalau saya ini yang bagian pengurusnya, yang punya mau orang Jakarta, Pak William ya. volume produksi tahunan yang Bapak? Kalau sementara ini kita lagi stop produksi, hanya mengandalkan penjualan aja. Soalnya tenaga ahlinya lagi nggak ada, makanya stop dulu. Jadi kebunnya aja yang bertahan sekarang ini untuk penjualan. Boleh dilanjut sama yang mana? Boleh. Kalau boleh tahu, ini Bapak ada kerjasama gak sih sama pihak lain atau ini punya Bapak sendiri? Kalau kerjasama sih ya ada aja sih, saling melengkapi. Cuma kalau kerjasama sama dinas ya belum ada. Umum lah, kerjasama umum. Biasanya kalau ada kerjasama gitu suka ada ini gak sih Pak, kesulitan atau kayak permasalahan lain gitu, kendalanya apa aja? Enggak juga sih selama ini. Kalau buat bibitnya sendiri itu Bapak biasanya dari mana atau? Kalau umumnya itu yang sekarang ada ini adalah produksi hasil lama, produksi lama, cangkokan lama. Jadi sementara ini belum ada pembikinan baru, karena tenaga ahlinya lagi nggak ada. Itu untuk semua bibit ya? Iya, dari mangga, jambu air, jambu biji. Kalau buat ini kualitas bibitnya gimana Pak? Kualitas bibitnya, ya kita kan ini melihat dari kualitas pohonnya. Kalau batangnya yang jelek ya kita nggak nyangkok, kita nggak ini okulasi. Nanti kan hasil okulasinya jelek kalau kita cangkok. Dari pohonnya kan kita perawatan juga kan. Lanjut sama saya ya Pak. Ya, Mau tanya proses penanaman di lahan Bapak tuh gimana? ya biasa dicangkul tanahnya, digemburin dulu. Penanaman apa dulu? Semuanya secara umum aja. Atau ada yang beda-beda? Kalau penanamannya ya biasa aja sih, nggak ada yang beda. Nggak ada yang Dari pakai. lubang dulu. Nggak ada yang pakai teknik. Untuk jarak tanamnya kan 3 meter, 4 meter, ya kan? Karena ini kan dulunya itu tanaman kan buat hasil, buat produksi, buat cangkok, makanya tanamannya ini di sini pohon belakang ini cuma jarak sekitar 2 meter, 3 meter, ya lebih dekat. di sekitarnya nggak? Dan Kalau emang nggak ini, Terus dalam penanamannya tuh teknologi apa gitu yang Bapak gunain? Ada teknologi yang digunakan nggak? nggak ada, biasa Nggak ada, aja. berarti masih tradisional. Ya manual aja. Kalau Bapak sendiri berarti masih menggunakan yang organik ya? Ya, biasanya sih ya dari kotoran hewan gitu lah, kodi gitu. Kalau pengelola penyiraman sama pemupukannya gimana? Kalau pemupukannya sih biasanya selama 3 bulan sekali. Kalau penyiraman itu tiap hari. Oh, setiap hari. Ya pakai air keran. Itu nyiramnya gimana? Ya biasa pakai selang. Pakai selang. Kalau nyiramnya pakai pemadam yang harus isi tangki dulu.
ya kan? Anjir. Terus ada pestisida atau herbisida yang digunakan nggak? Kalau pestisida atau herbisida ya biasa kita pakai itu decis, urakron, ya untuk menyemprot hama kan. Terus cara ngontrol hamanya tuh selain pakai, ada nggak sih cara lain selain pakai pestisida gitu? Ya kita awasi setiap tanaman itu, kalau ada ulat kita buang, ada kotoran kita buang, itu kan mempengaruhi juga pertumbuhan tanaman itu. Jadi harus selalu dicek ya Pak? Iya, soalnya kalau tanaman sekian banyak kan juga susah ngontrolnya. Sekian banyak itu nggak semua terkontrol, kan semua tanaman itu dalam polybag itu kan bibit semua. Yang paling gampang diserang itu adalah jambu air itu, kadang tuh sampai bolong, itu kan itu biasanya itu dari hama ulat, belalang itu. Ya kadang makanya di dalam jambu tuh suka ada ulatnya gitu ya. Iya, makanya itu kan kudu disemprot sama obat hama gitu, pestisida. Terus kalau buat pemanenan biasanya berapa kali dalam setahun? Di sini nggak pemanenan hasil buah ya, sini kan produksi pembibitan, Oh, ya kan. Kalau hasil buah sih ya kita nggak ada. Ini kan kebun untuk penjualan pembibitan gitu. terus proses buat dapetin bibit itu gimana? Ya kita cangkok, cangkok. okulasi. Berarti jualnya yang udah jadi gitu? Ya, yang misalnya udah disambung ke pohon, ya itu yang kita potong dari pohon, ya kan? Dari stek, okulasi, cangkok, nyemai. Kalau dalam proses kayak nyemai, cangkok itu ada teknologinya nggak yang Bapak gunain? Kalau proses cangkok, itu proses cangkoknya di batang kita menggunakan serabut kelapa, namanya kokopit, yang dibungkus dalam plastik gitu ya, yang ukuran 725 7x25 itu kita bungkus, kita cangkok di pohonnya, ini batang kita kerik, ya kan, udah dikerik sampai putih halus, baru kita ikat sama kokopit itu, nanti kita jepit kita bungkus sama kokopit, terus kita ikat, itu namanya prosesnya. Saya ingin bertanya, ini fasilitas yang Bapak punya tuh apa aja ya? Kayak gudang, mesin atau Kalau mesin air ada 2, kalau gerobak apa roda itu ada 4 tuh. Roda buat ini ngangkat tanaman, ngangkat itu, bawa tanaman, tanah apa gitu. Kita ada roda itu 4. kendaraan? Ada kendaraan. Kendaraan motor 1, kalau mobil belum ada ya. Itu gimana Bapak mengelola mesin airnya biar biayanya tuh efisien penggunaan? Ya kita kan harus efisien, soalnya kalau pakai mesin atau alkon itu kan mesin air itu kan kita pakai bensin, sehari aja minimal itu bensin itu 3 liter ya, pakai bensin itu 3 liter. Kalau 3 liter kalau di pom itu aja tuh 30.000, kalau di umum itu lebih, ya kan. Nah itu efisiensi ya, kita jangan buang-buang waktu. Jadi selama mesinnya nyala kita harus nyiram, ya kan. Nyiram ya harus secukupnya. Lalu dalam menjalankan ini penanaman atau progres ini ada hambatannya nggak sih biasanya? Tantangannya? Hambatannya ya cuaca, cuaca sama hama. Itu gimana tuh? Kalau musim hujan mah nggak pengaruh. Kalau musim hujan juga ada hambatannya, tanah jadi becek, licin. Itu juga kan mempersulit juga. Itu ngaruh ke itunya tanamannya. Kalau untuk tanaman mah seger kalau ada hujan. Kalau hambatannya yaitu susah jalannya, tanahnya ya becek, basah, lembek, ya kan. Jadi mau kayak gitu kan harus pakai sepatu boot
Tapi di sini ketersediaan air itu ada atau melimpah nggak? Atau kadang ada kekeringan? Enggak sih, di sini nggak ada kekeringan. Berarti bagus ya. Ya, Di sini pengelolaan SDM-nya gimana Pak? ya sumber daya manusianya kan di sini cuma 3 orang 3 orang yang ngelola. per masing-masing. Kayak saya ada 2 lagi. Itu kan sumber daya manusianya kan diatur sama dari pimpinan. Ya, di sini mah kan nggak kayak pabrik, harus sesuai dengan waktu gitu loh. Bisa ada masalah ini nggak dari tenaga kerjanya atau kerja Bapak? Nggak. Nggak ada. Nggak ada permasalahan ya duit doang lah. Terus gimana manajemen waktu Bapak untuk kegiatan penanaman ini? Ya diefisienkan secepat mungkin. Kalau kerjaan kan ya harus dioptimalkan. Ya kayak di sini kan manajemennya kan lepas gitu, bebas gitu. Jadi efisien waktu tuh dari jam pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi kita itu efisien waktu kan, jadi nggak buang-buang waktu. Bisa dilihat nih ngapain aja tuh dari pagi sampai. Kalau dari pagi, kalau untuk kayak saya itu menyiram itu aja setengah hari kan, makan waktu setengah hari. Banyak ya. Banyak dari ujung ke ujung. Tapi kan ada mesin airnya dipakai sendiri atau? Mesin air sementara kan tadi nggak dipakai. Nah, jadi makanya keran itu kan agak lambat. Jadi kan butuh waktu setengah hari. Mesin air kan nggak mesin pancuran. Kalau mesin air mancur kan, kalau mesin air mancur kan gede. Kayaknya mancur. Enggak, ya mancur sih mancur, tapi kan nggak cepet. Setengah hari berarti nyiram kan, terus Ya. Sorenya ya menata tanaman, ngopersak, ganti polybag. mau perhatiin nggak ada kayak hama gitu? Hama ya kayak harus semprot. Ya minimal kalau hama itu, kalau udah hamanya parah itu kan seminggu sekali. Penyuburannya kan, pemupukannya kan ya 2 minggu sekali. Saya tanda-tanda ada hamanya bisa kayak gimana? Ya dari daunnya, Daunnya. batangnya. Kalau udah mulai mendekati hitam-hitam itu kan berarti hama. Ada hama. Kalau hitam-hitam hama apa tuh? Ya nggak tahu kalau itu hama apa. Yang penting kan hitam nempel gitu kan, daunnya ya susah juga, harus dibersihin. Kayak itu batangnya putih-putih jamur itu. Itu jamur. Nah, Jamur hama juga maksudnya. loh, karena itu mah termasuk hama itu. Ini cuma serangga gitu. Ya kalau hama yang cuma menempel di daun sih masih mudah lah. Gampang. Yang hama yang susah di atas itu kan kayak binatang, kayak belalang, kupu-kupu kecil. Oh itu hama juga kupu-kupu. Iyalah, kupu-kupu halus itu loh. Dia makan daun atau gitu. Nah, ulat, ulat hijau itu loh, ulat hijau yang coklat itu. Nah itu kan hama, itu kan menggerogotin daun itu. Oke, udah cukup Pak Ya. pertanyaan. Terima kasih. Cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sun's setting, 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365.